Dalam sebuah cerita, pasti ada sekelompok pahlawan dan penjahat. Dalam cerita basket NBA pun juga sama. Penjahat yang dimaksud adalah para pemain dengan cara bermain yang tidak biasa dan membuat orang lain ketakutan. Namun pada tahun 1987, mereka semua bersatu dan merevolusi cara melakukan defense di NBA. Mereka punya rebounder terbaik sepanjang masa, pemain paling kotor sepanjang masa, dan pemimpin mereka adalah point guard paling cerdik di NBA. Tapi apakah mereka sejahat julukan mereka? Inilah era kejayaan Bad Boys Pistons. Mulanya tahun 1980, Pistons adalah tim sampah. Dia bahkan kalah 66 kali dalam satu season. Rekor paling buruk dalam sejarah Detroit Pistons. Dan di tahun 1981, mereka kalah sebanyak 60 kali dalam satu season. Pistons juga memiliki rata-rata penonton yang paling sedikit dibandingkan tim lain. Hanya 5.000 penonton, padahal kapasitas stadion mereka 82.000 orang. Jadi di era tersebut, Silverdome Stadium sudah seperti gedung terbengkalai. Tapi yang paling parahnya lagi, gak ada pemain yang mau jadi pemain Detroit Pistons. Gak ada yang mau tinggal di daerah yang penuh dengan kejahatan. Tapi masih ada harapan di Detroit. Karena pada NBA Draft 1981, Pistons mendapatkan kesempatan pick kedua dan mereka ingin merekrut Isiah Thomas. Isiah Thomas adalah superstar di kalangan mahasiswa yang baru saja memenangkan kejuaraan NCAA bersama Universitas Indiana di bawah asuhan coach Bobby Knight. Tapi masalahnya, Isiah Thomas maunya membela tim kampung halamannya, Chicago Bulls. Dia nggak mau tinggal di Detroit dan melakukan segala cara untuk menggagalkan pre-draft interviewnya. Dallas Mavericks yang pada saat itu di urutan pertama draft pick ditipu oleh Isiah Thomas dan dia nggak jadi masuk ke Mavericks. Jack McCloskey, General Manager Pistons, melihat itu sebagai sebuah kesempatan. Tapi saat di interview, jawaban Thomas semuanya ngaco dan Jack McCloskey hanya mengatakan, "Aku tahu apa yang kamu lakukan, tapi aku bakal nge-pick kamu kalau kamu masih ada di nomor 2 dan kamu bakal suka di sini." McCloskey jadi General Manager di Pistons sejak 1979 dan karena kemampuannya menilai pemain, dia mendapat julukan Trader Jack. McCloskey merasakan sesuatu dalam diri Isiah Thomas dan mengatakan bahwa Isiah Thomas bakal bermain untuk Pistons, gak peduli dengan sikapnya saat diwawancarai. Dan hal itu terbukti benar. Di tahun pertama Thomas di Pistons, dia bermain sangat bagus dan membuat Pistons memperoleh 18 kali kemenangan lebih banyak dari musim sebelumnya. Dan ketika melawan Cleveland, McCloskey melihat ada pemain Cleveland yang berjuang lebih keras daripada teman-temannya dan berusaha sampai kuarter 4 habis walaupun dibantai habis-habisan. Terkesan dengan semangat dan jiwa kompetitifnya, McCloskey menukar pemainnya dengan Bill Laimbeer dari Cleveland. Dan itulah asal-usul Detroit dapat Bill Laimbeer. Gak lama setelah itu, Isiah Thomas dan Bill Laimbeer jadi ikon dari Detroit Pistons. Mereka berdua juga masuk ke All-Star Team di tahun 1983. Namun Pistons tetap gagal masuk ke dalam playoffs untuk ke-6 kalinya secara beruntun, yang membuat McCloskey memecat Scottie Robertson dan menunjuk Chuck Daly sebagai head coach baru Pistons. Di tahun 1984, musim pertama Daly, Pistons menjadi tim penyerang terbaik di NBA dan memiliki penonton terbanyak di NBA dengan rata-rata 16.000 penonton. Ini benar-benar berubah 180 derajat dibandingkan 3 tahun sebelumnya. Tapi yang paling menarik, Detroit Pistons lagi gila-gilanya menang dan akhirnya berhasil masuk ke playoffs. Namun di game pertama playoffs, Detroit diajar habis-habisan sama Bernard King yang memiliki rata-rata 42 poin per game hanya dalam 5 game. 1985, Detroit Pistons kembali masuk ke playoff dan kali ini selangkah lebih maju dari tahun sebelumnya. Pistons berhasil memenangkan game pertamanya dan melaju ke semifinal Eastern Division setelah 9 tahun gagal. Tapi mereka langsung dibantai sama Boston Celtics yang lagi di era prime-nya. Isiah Thomas sendiri mengatakan ketika Larry Bird sudah memegang bola, kita semua ketakutan. Dan di zaman itu, jump shot mematikan Larry Bird memiliki julukan yang bernama Silent Death. Pada off-season 1985, Trader Jack merekrut shooting guard baru, Joe Dumars, pada urutan ke-18. Dan 1 hari setelahnya, dia langsung ditukar dengan Rick Mahorn dari Washington Bullets, sang ahli screen dan salah satu pemain paling keras di NBA. Namun bukannya sesuai ekspektasi, tahun 1986 performa Pistons malah mengecewakan. Pistons langsung kalah di putaran pertama playoffs melawan Atlanta Hawks. Umumnya jika sebuah tim tidak ada perkembangan atau kemajuan, General Manager akan merombak seisi squad untuk membuat tim baru. Tapi McCloskey masih percaya dengan kepemimpinan Coach Daly dan seluruh pemainnya. Merasa bahwa Pistons hanya butuh sedikit lagi pemain pelengkap, McCloskey akhirnya merekrut 2 pemain lagi untuk melengkapi bagian yang hilang, John Salley dan Dennis Rodman. Rodman masih berumur 25 tahun pada saat itu dan memiliki masa lalu yang sangat bermasalah. Dia juga bekerja sebagai cleaning service bandara beberapa tahun sebelum dia menjadi pemain basket di NBA.
Tapi Pistons mempercayai Rodman karena dari semangat dan energinya saat bermain, sangat sempurna untuk bermain bersama Isaiah Thomas, Mahern, dan Laimbeer. Dan McCloskey juga menambahkan satu pemain lagi untuk Pistons, Adrian Dantley, mantan pemain pencetak angka terbanyak dalam satu season. Dan pada akhirnya, Pistons menjadi tim yang sempurna dan menjadi lawan yang tangguh bagi tim lain. Pistons langsung menyapu bersih babak 8 besar dan 4 besar Eastern Division, mengamankan tempat untuk melawan musuh bebuyutan mereka, Boston Celtics, di Eastern Conference Final. Setelah game 4, skornya sama, dan di game 5 Pistons kelihatan akan menang karena tersisa 5 detik dan mereka memimpin 1 poin. Pistons mendapatkan ball possession, dan yang mereka harus lakukan hanyalah mengamankan bola supaya nggak ke-steal. Tapi inilah yang terjadi. Di game 6, Celtics bermain tanpa Robert Parrish. Dia memukul Laimbeer karena emosi dengan pertahanannya. Meskipun pukulannya membuat fans Celtics senang, tapi mereka kehilangan salah satu pemain bintang mereka yang membuat Pistons memenangkan game 6 dan melanjutkan pertarungan ke game ke-7. Di laga penentu, game 7, Larry Bird on fire dan membuat Celtics menang tipis terhadap Pistons dan kembali ke NBA Final untuk kelima kalinya. Karena Pistons hampir mengalahkan Celtics, tahun berikutnya 1988 mereka lebih ganas dan lebih berbahaya lagi dari sebelumnya. Di bawah pelatihan Coach Daly, Pistons mengadopsi cara permainan 94 feet defense atau lebih dikenal dengan full court press. Para pemain Pistons akan menjaga setiap orang di lapangan kemanapun mereka pergi. Ini membuat musuh jadi kesulitan saat menyerang, karena mereka akan melakukan trap, kemudian saat pemain musuh melakukan operan yang buruk, pemain bertahan akan melakukan steal. Pada saat itu kebanyakan tim di NBA langsung mundur setelah menyerang, dan membiarkan tim lawannya maju sampai tengah lapangan tanpa penjagaan. Itu sudah menjadi aturan yang tidak tertulis. Tapi Pistons gak peduli. Strategi mereka adalah memberikan banyak tekanan, benturan, dan mengganggu separah mungkin. Gak seperti tim-tim lain yang ada di NBA. Dan hasilnya, mereka langsung jadi tim yang paling dibenci di NBA. Tidak hanya mendominasi secara fisik, mereka juga mendominasi secara mental. Dan yang mereka inginkan adalah rasa takut dari para pemain musuh dan para penonton karena mereka benar-benar agresif dan berbahaya. Dengan permainan yang kasar dan agresif, pelanggaran yang dibuat Pistons masih tergolong rendah dibandingkan rata-rata tim lain. Namun pelanggaran yang dilakukan Pistons ini nggak main-main. Hip check, menyikut rusuk musuh, pukulan-pukulan yang mengarah ke area vital, mendorong pemain yang sedang melompat, dan melakukan foul setelah peluit berbunyi. Tapi alasan sebenarnya Pistons dijuluki tim yang kotor adalah karena Bill Laimbeer. Dia selalu berusaha mencederai lawannya dengan sengaja meletakkan kakinya di landing space musuh saat melakukan jump shot yang membuat dia menjadi pemain yang paling dibenci dalam sejarah NBA. Meskipun banyak yang membenci Pistons, mereka nggak peduli dan nggak terganggu dengan semua omongan buruk karena rencana mereka terbukti berhasil. Pistons kembali mencatat rekor franchise dengan 54 kali kemenangan dan memiliki rata-rata penonton 25.000 orang yang lagi-lagi menjadi nomor 1 di NBA. Dan karena strategi full court press mereka dan Rodman bermain lebih banyak, mereka menjadi tim dengan pertahanan terbaik kedua di NBA. Setelah Detroit membantai Washington Bullets dan membuat Michael Jordan untuk pertama kalinya kalah di semifinal Eastern Division, Detroit kembali bertemu dengan Celtics di final Eastern Division. Celtics pada saat itu lagi OP-OP-nya. Mereka bahkan masuk ke final 4 kali berturut. Meskipun pemain andalanya makin menua, mereka tetap masih jago dan masih jadi musuh bebuyutan Pistons. Karena Pistons sangat membenci Celtics, Laimbeer jadi orang pertama yang masuk ke lapangan dan meludahi logo Leprechaun di tengah lapangan, yang membuat seluruh penonton di stadion sangat marah. Kali ini Celtics benar-benar mati kutu. Mereka nggak bisa balas provokasi yang dilakukan Pistons. Akhirnya Pistons berhasil mengalahkan Celtics untuk pertama kalinya dan melaju ke NBA Finals. Di final, mereka melawan Lakers, tim raksasa terkuat dari Western Division yang dipimpin oleh dua legenda basket NBA, Magic Johnson dan Kareem Abdul-Jabbar. Namun lagi-lagi Pistons kepleset di final. Mereka sudah unggul 3-2 melawan Lakers dan tiba-tiba Isaiah Thomas cedera ankle karena menginjak kaki Michael Cooper. Dia berteriak kesakitan seakan-akan ini sudah berakhir baginya. Meskipun hanya bisa berdiri dengan satu kaki, Isaiah Thomas kembali bermain dan menunjukkan betapa hebatnya dia. Dia bermain seperti kelinci yang melompat-lompat menggunakan satu kaki saja. Tapi dia sangat mendominasi dan mencetak 25 poin di kuarter 3 dan total 43 poin, 8 assist saat game selesai. Saat tersisa 30 detik di kuarter 4, Detroit unggul 1 poin dan Lakers memutuskan untuk memberikan bola kepada sang eksekutor, Kareem, dengan gerakan skyhook ciri khasnya. Dan saat Kareem melakukan skyhook, wasit meniup peluit dan menyatakan foul kepada Bill Laimbeer yang bahkan tidak menyentuh Kareem. Sebenarnya jika dilihat lagi, Kareem melakukan gerakan travel saat sebelum melakukan hook shotnya. Tapi tidak ada yang menentang sang legenda itu. Akhirnya Kareem mendapatkan 2 tembakan bebas dan memasukkan dua-duanya. Setelah Joe Dumars gagal melakukan layup-nya pada game 6, Lakers kembali mengamankan posisinya di game ke-7. Pada game penentu, game 7, Pistons lagi-lagi mendapatkan kesempatan untuk menang. Tapi Rodman dengan bodohnya melakukan kesalahan saat fast break di menit akhir yang membuat Lakers unggul 1 poin.
Jadi Pistons harus kalah sekali lagi di laga final. Selama setahun, Pistons mengatakan bahwa Lakers hoki menang atas mereka karena pelanggaran yang tidak terbukti atas Karim. Tapi ya dalam basket, wajar saja jika bad call sering terjadi. Lagian Pistons masih punya chance untuk menang di menit-menit akhir, tapi mereka selalu melakukan kesalahan. Jadi tidak seharusnya mereka menyalahkan wasit. Setelah NBA Finals 1988, Departemen Video NBA mengeluarkan video highlight setiap tim seperti sebelum-sebelumnya. Dan seseorang di NBA menamai video squad Detroit Pistons 1988 dengan nama The Bad Boys. Waktu Isaiah Thomas mendengar tentang julukan itu, dia nggak tersinggung sama sekali dan hanya memberikan senyuman khasnya dan berkata, "We the Bad Boys." Gak lama setelah itu, seluruh tim menerima julukan The Bad Boys. Sekarang mereka punya alasan buat bermain, seperti julukan yang diberikan orang-orang kepada mereka, dan mereka melakukan segala cara agar bisa tetap bermain layaknya Bad Boys. Bahkan franchise Pistons sendiri mulai menjual merchandise Bad Boys. Dan jika kalian pikir Pistons bermain sangat kotor dan kasar di tahun 1988, itu gak ada apa-apanya dengan tahun berikutnya. Mereka lebih parah lagi di tahun 1989. Lagi-lagi gaya permainan ini bekerja sangat baik bagi Pistons, dan kembali mencetak rekor franchise 63 kali kemenangan dalam satu season. Dan semangat untuk mengalahkan musuhnya di playoff sangat besar. Pertama mereka membantai Celtic di putaran pertama playoff dengan skor 3-0. Kemudian mereka membantai Bucks di semifinal Eastern Division dengan skor 4-0. Lalu datanglah bintang baru dari Chicago Bulls, Michael Jordan, di Eastern Conference Final. Dan karena Michael Jordan saat itu adalah pemain paling jago di NBA, Pistons harus berusaha lebih keras buat bikin Jordan gak bisa main. Jadi Chuck Daly membuat strategi yang bernama Jordan Rules, yang berisi panduan untuk menjaga Michael Jordan dan cara menghentikannya secara legal maupun ilegal. Jika Jordan berada di tengah, kita akan bawa dia ke kiri dan melakukan double team. Dan jika dia di kiri, kita harus cepat double team Jordan dari atas. Dan jika dia berada di paint area, kita langsung double team dia dengan big man. Dan aturan tambahannya adalah ketika Jordan melewati kamu harus hajar dia. Banyak orang berpikir kalau kita main secara kotor dan kasar, tapi kita memang perlu melakukan benturan dan bermain secara fisikal. Itulah yang dikatakan Chuck Daly. Atau lebih singkatnya lagi, kata Dennis Rodman, kalau kamu bisa hajar mereka, hajar aja udah. Dan saat Eastern Conference Final selesai, Jordan udah bengkak di mana-mana dan gak bisa ngimbangin permainan Pistons yang sangat agresif. Pistons menang telak atas Bulls setelah bermain 6 kali dan langsung menuju ke NBA Final melawan Lakers. Di final, seakan-akan dewi keberuntungan memihak pada Pistons. Pertama, Lakers kehilangan Byron Scott di game pertama karena cedera. Setelah itu, Lakers kehilangan sang ahli strategi, Magic Johnson di game ketiga. Hanya tersisa Karim seorang diri yang sudah berusia 41 tahun. Akhirnya Lakers gak bisa bertahan. Pistons menyapu bersih Lakers di final dengan skor 4-0. Dan untuk pertama kalinya, mereka menjadi juara NBA. Congratulations to you, the Pistons, and the city of Detroit. Di tahun 1990, Pistons tidak bisa mempertahankan Rick Mahorn. Ini membuat Rodman mendapatkan menit bermain yang lebih banyak setelah menjadi Defensive Player of the Year. Pistons kembali menjadi nomor 1 di Eastern Conference dengan 59 kali kemenangan. Dan saat di playoff, mereka kembali menghajar Michael Jordan dan melaju ke NBA Final untuk ketiga kalinya. Kali ini mereka melawan Trail Blazers di final. Dan hampir semua game adalah game yang sengit. Tapi karena pengalaman dan semangat mereka, Pistons berhasil menumbangkan Blazers dalam 5 game dan berhasil menjadi juara NBA lagi. Masuk ke musim 1991, skuad Bad Boys ini nggak banyak berubah, masih dengan tujuan yang sama, untuk mengambil gelar juara ketiga kalinya. Dengan hanya 50 kali kemenangan di regular season, membuat Pistons harus berada di jalur yang sulit di playoff. Tapi mereka berhasil menumbangkan Hawks dan Celtic di putaran pertama dan semifinal Eastern Conference. Memasuki Eastern Conference Final, Pistons kembali bertemu dengan Chicago Bulls untuk ketiga kalinya. Tapi kali ini Jordan dan skuadnya sudah bersiap dengan pertarungan fisik dan permainan kotor Pistons. Pastinya Bulls memiliki pemain yang lebih muda, lebih jago, dan haus akan kemenangan. Bulls berhasil menyapu Pistons dengan skor 4-0 di Eastern Conference Final dan mengumumkan awal baru dari dinasti Bulls. Sebelum pertandingan terakhir selesai, Isaiah Thomas dan skuadnya sudah meninggalkan lapangan tanpa memberikan selamat kepada para pemain Bulls. Kelakuan mereka sudah seperti preman di jalanan dan dianggap sebagai gangster di Michigan. Ini adalah simbol yang menandakan awal berakhirnya era Bad Boys Pistons. Roda akan selalu berputar, tidak selamanya kita akan selalu di atas. Yang pasti mereka adalah para pejuang yang tangguh. Di tahun 1992, Pistons gugur di putaran pertama playoff melawan New York. Dan di tahun 1993, mereka bahkan gagal masuk playoff series. Rodman meninggalkan Pistons setelah kekalahan telak itu. Dan di tahun 1994, Isaiah Thomas mengalami cedera yang parah di bagian Achillesnya dan memutuskan untuk gantung sepatu bersama Bill Laimbeer. Dengan ini, era Bad Boys Pistons telah resmi berakhir dan tidak akan ada lagi. Itu adalah cerita kejayaan para penjahat di NBA. Jika kalian suka video ini, kalian juga mungkin suka video selanjutnya. Tonton sekarang di sini.